رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي fillah, kondisi turun naik ekonomi Allah yang mengaturnya. Innallaha huwal qabidu huwal basitu. Ketika Rasulullah SAW didatangi beberapa sahabat mengadukan ekonomi sedang tidak baik-baik saja, harga makanan pokok tinggi karena terjadinya gagal panen di waktu itu. Maka mereka, para sahabat ini meminta agar Rasulullah SAW menetapkan harga jual makanan pokok supaya para pedagang tidak menaikkan suka hatinya semua maunya. Rasulullah SAW menjawab, Innallaha huwal qabidu huwal basitu. Fa inni uhibbu an alqallaha wa laysa alayya mazlamatun li ahad. Rasulullah mengatakan, yang menahan rezeki, yang menghamparkan rezeki adalah Allah Azza wa Jalla. Yang membuat ekonomi sulit adalah Allah Azza wa Jalla. Yang membuat ekonomi mudah adalah Allah Azza wa Jalla. Maka kita sebagai makhluk ciptaan Allah menghadapi setiap kondisi itu tidak pernah mencela, membenci, dan mengutuknya apalagi. Karena semuanya Allah yang menentukan. Bila ada orang yang membuat kerusakan ekonomi, perbuatannya boleh dicela. Tapi kondisi itu terjadi demikian adalah murni kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan ketika para sahabat meminta Rasulullah SAW untuk mengontrol harga, Rasulullah mengatakan tidak. Karena ketika terjadi gagal panen, makanan pokok sedikit, tentu harganya melambung. Dengan demikian, para pedagang makanan mendapatkan keuntungan yang banyak. Berarti Allah yang menginginkan mereka mendapatkan keuntungan. Bila Rasulullah SAW menahannya dan menetapkan harga, ini Rasulullah tidak mau karena dia akan menghalangi orang-orang kaya untuk menikmati keuntungan, para pedagang untuk menikmati keuntungannya. Itu bila terjadi murni fenomena alam. Tidak ada campur tangan manusia merusak kondisi itu menjadi rusak. Bila mereka rusak dengan cara ditimbun atau dengan cara-cara curang yang mereka lakukan, maka Nabi menyampaikan ancaman Allah Azza wa Jalla.
orang yang menimbun kebutuhan manusia, kebutuhan pokok manusia, maka Allah menimpakan kepadanya bil juzam, penyakit kusta. Penyakitnya sangat berbahaya, akan menimpanya. Karena dia menyebabkan hidup orang banyak menjadi susah. Ya. Maka ikhwani wa akhwati fillah, kita tidak boleh merusak kehidupan manusia dan sistem yang telah Allah buat. Dan bila terjadi hal yang tidak mengenakkan kita dalam kondisi ekonomi, tetap bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Saatnya kita memanfaatkan kondisi untuk memperbanyak amal di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau kita beramal, bersedekah, memberi makan, membantu orang-orang dalam kondisi ekonomi baik, tetap berpahala. Tapi beda halnya ketika Anda membantu kaum muslimin, karib kerabat, orang-orang dekat, membantu memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka dengan harta yang Anda miliki, tentu nilainya di sisi Allah berbeda. Maka manfaatkan kondisi-kondisi tersebut. Kondisi banyak teman-teman di PHK, banyak orang-orang yang bangkrut dalam usahanya karena kondisi ekonomi tidak baik-baik saja. Saatnya Anda membantu mereka dengan harta, dan nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla tentu berlipat ganda. Maka seorang muslim dalam kondisi apapun, dia akan selalu memanfaatkannya untuk mencari keridhaan Allah dan memperbesar posisinya di sisi Allah Azza wa Jalla. Wabillahi taufiq. Silahkan. Insyaallah, jazakallahu Ustaz untuk nasihatnya. Baik, insyaallah Bapak-bapak Ibu sekalian, kita akan mulai untuk sesi tanya jawab. Untuk tanya jawab ini kami berikan kesempatan satu penanya maksimal 2 pertanyaan, akan secara bergantian, satu penanya ikhwan kemudian dilanjutkan untuk penanya dari akhwat. Bismillah, kita langsung mulai ke penanya dari ikhwan. Silakan Bapak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Allah merahmati Ustadz, para ulama kita, dan kita semua kaum muslimin beserta keluarga. Allah. Izin bertanya Ustadz, 2 soal terkait muamalah jual beli, sama yang satunya terkait dengan pekerjaan saya Ustadz. Yang pertama, di kantor itu ada OB Ustadz, atau OB yang dia setiap siang itu bertugas untuk menawarkan dan membelikan makan siang bagi seluruh karyawan. Sistemnya yaitu kita memberikan uangnya terlebih dahulu dan kita menyebutkan apa yang kita pesan. Dan kemudian dia catat dan belikan pesanan tersebut, Pak Ustadz. Bagaimana hukumnya jika ketika bagaimana hukumnya jika ketika uang saya itu lebih dan ada kembaliannya, ketika dia mengantarkan makanan dan uang kembaliannya tersebut, terus kita bilang uang kembaliannya ambil aja Mas, apakah itu termasuk rasuah bagi beliau atau halal Ustadz dengan niatan sedekah? Dia OB bagian dari pekerjaan dia seperti itu. Salah satu job desk-nya. Dan dia untuk itu sudah digaji. Iya Ustadz. Iya, kalau Anda berikan jadi riswah. Ya, kalau Anda berikan itu jadi riswah. Kalau Anda ingin bersedekah membantu kehidupannya, ya, jangan pada saat itu. Mungkin di akhir bulan saat dia susah, ya, Anda izin dulu ke HRD untuk membantu dia. Baik Ustadz. Yang kedua,
terkait dengan pekerjaan Ustadz. Jadi saya bekerja di manpower supply outsourcing di perusahaan A untuk ditugaskan menjadi konsultan di perusahaan B. Nah, pembayaran gaji memang dari perusahaan A, tapi penagihannya yaitu dari perusahaan B membayar ke perusahaan A tersebut. Nah, job desk saya engineer Ustadz. Nah, ketika perusahaan B tersebut menyuruh di luar job desk sebagai engineer, yaitu membantu bagian humas atau legal untuk ke instansi-instansi. Nah, itu kan di luar job desk saya Ustadz. Nah, apakah dihalalkan atau bagaimana hukumnya Ustadz ketika saya meminta bayaran atau meminta di luar gaji terkait dengan job desk di luar skop pekerjaan saya Ustadz kepada pihak perusahaan B yang menyuruh saya? Anda kerjanya dengan waktu atau dengan pekerjaan? Dengan kontrak 6 bulan Ustadz, dengan waktu. Maksudnya waktu kerja Anda jam berapa sampai jam berapa? Jam kerja office hours biasa Ustadz. Ya. Iya. Dan Anda menjual jasa Anda di jam kerja itu. Ketika Anda minta kan berarti Anda jual jasa lagi kan ya? Tapi yang minta beliau Ustadz, yang pihak B itu. Di jam itu jam milik dia. Iya, jadi sebenarnya Sebentar. kami ya, Dia berhak mempekerjakan Anda sesuai kesepakatan. Jelas? Anda tidak bisa jual itu kepada dia. Tapi kalau di luar dari kesepakatan, dia juga tidak berhak memerintahkan Anda. Tapi Anda juga tidak berhak menjualnya. Karena sudah dia beli dari Anda. Jadi bagaimana? Udah gantung aja. Kecuali dia mengatakan kalau Anda mau, ya, ini kan Anda masih di jam kerja kami. Kami sepakati nambahkan job desk dengan perbaiki akad atau di addendum di akad Anda dengan mereka. jadi sebenarnya Ustadz, pihak perusahaan A itu outsourcing untuk karyawannya itu, nih kamu ke perusahaan B sebagai konsultan gitu ya, mengabdi ke perusahaan B. Tapi si pihak B ini makin kesini makin banyak menjadi untuk ngasih tugas yang di luar skop itu Ustadz. Jadi selama ini sih oke, kita turutin terus apa yang dia minta, kita ibaratnya ya kita loyalitas lah. Tapi semakin kesini semakin banyak seperti Ustadz. Jadi disuruh berangkat Selagi masih di jam kerjanya kan sudah dibelinya hak Anda. Ya. Kecuali dia minta di luar jam kerja. Anda hanya dua pilihan, kalau mau lakukan, kalau tidak mau Anda tidak bisa jual, duduk aja dah. Menjual tidak bisa karena sudah dibelinya waktu Anda. Jazakallah khairan Ustaz. Allah Barakallahu fiik. Ahwat silakan. Tes, oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz Arwandi, guru-guru dan ulama serta jamaah yang hadir di Masjid Nurul Iman saat ini. Allah. Ustadz, saya ingin bertanya soal dua hal. Yang pertama, apa hukumnya uang yang kita dapati dari seseorang yang tiba-tiba transfer ke rekening kita tanpa kita minta, bahkan kita juga tidak tahu itu siapa, meski ada condong ke salah satu orang. Meski Condong ke salah satu orang, kayak kayaknya ini orang deh, tapi kita nggak tahu juga Ustadz, dan kita tidak bertanya juga langsung ke orangnya.
tapi aman. Jangan penipuan. Aman. Iya, tiba-tiba masuk aja dalam rekening tapi nggak ada kenapa gitu, Ustadz. Tiba-tiba masuk saja kan bisa Anda cek ke bank. Maksudnya nggak ada maksud atau tujuan yang lain yang, Nama orangnya ada. tapi kita ada condong kayak orang itu deh. Gimana? Anda punya mobile banking. Nggak ada keterangannya, Ustadz. Pokoknya Dari siapa nggak ada keterangan? nggak ada, Ustadz. Cuman nomor rekening itu pun, nomor rekening pengirim itu pun waktu Ana cek nggak kedeteksi. Wallahu alam, coba Anda tanyakan ke legal dalam masalah seperti ini. Khawatir membahayakan, ada pencucian uang dan segala macam. Jadi Kalau aslinya dari pandangan syariatnya, ya, ini namanya barang hak uang tercecer. Anda wajib mengiklankan 1 tahun. Ini pemiliknya siapa? Tinggal Anda sesuaikan nomor rekeningnya dengan orang yang mengaku dia pemiliknya. Bila dalam 1 tahun ada yang mengaku dan betul itu adalah dana milik dia. Kemudian kalau dalam 1 tahun Anda iklankan tidak ada, maka bagi Anda pun tidak halal. Itu dana itu disedekahkan kepada fakir miskin atau fasilitas umum, niatkan atas nama pengirim pemilik rekening itu. Jazakallah khair. Satu lagi, Ustadz, ini soal uang goror, Ustadz. Uang apa? Uang goror. Uang goror. Uang goror. Oke. Jadi sebelumnya kan Ana bekerja di salah satu perusahaan yang memang ada unsur uang goror. Tapi Apa itu uang goror itu? uang goror, uang yang tidak jelas, Ustadz. Kayak unsurnya tidak jelas. Terserah dah. Iya, maaf. Yang Ana paham. Uang nggak jelas tuh kayak tadi tiba-tiba masuk ke rekening Anda gitu. Uang Kan uang itu juga nggak jelas kan? iya, Ustadz. Jadi Yang Anda maksud uang goror itu apa? uang goror maksud Ana itu, jadi sebelumnya itu, Contoh kasusnya aja biar gampang saya mencerna. contoh kasusnya seperti ini. Misalnya kita menghadiri salah satu acara, Ustadz, yang disuruh oleh perusahaan kita. Namun perusahaan B yang kita hadiri acaranya itu memberi kita uang transport. Sementara perusahaan A juga tidak melarang kita untuk menerima uang transport dari perusahaan B itu. Tapi menurut etika, kode etik profesi kita itu sebenarnya tidak boleh. Iya gitu. dong, tidak boleh, bukan uang goror. Terus? Alhamdulillah Ana sudah meninggalkan profesi tersebut, Ustadz. Ya. Lalu otomatis kan Ana masih memiliki uang tersebut ya, Ustadz, di tabungan Ana. Ya. Dan uang tersebut kebanyakan Ana habiskan untuk safar, Ustadz, untuk umroh. Bagaimana soal umroh itu, apakah sah, Ustadz? Dan yang kedua, sisanya Yang ketiga, Ibu. Pertanyaannya ketiga. masih lanjut, Ustadz. Masih lanjut soal uang ini. Lalu kan anak kan udah pindah perusahaan dan insya Allah perusahaan itu tidak ada unsur riba ataupun uang yang tidak jelas itu, Ustadz. Ya. Nah, berarti kan sudah bercampur tuh, Ustadz. Anak pakai untuk umroh, lalu insya Allah anak ingin merintis usaha, Ustadz, usaha makanan gitu, Ustadz. Nah, yang tadi bagaimana status umroh Ana, lalu yang kedua Ana mohon nasihatnya soal merintis usaha ini, Ustadz. Ana ingin keberkahan dalam usaha Ana ini. Takutnya karena memang pakai uang yang itu tuh takut nggak berkah dan tidak diridhoi, Ustadz. Karena Ana baru jalan 2 minggu, qadarullah Ana
ditipu sama seseorang Ustadz, dan meskipun nominalnya itu nggak tinggi, tapi ana takut itu peringatan dari Allah gitu Ustadz. Jazakumullah khair. Allah. Tadi uangnya jelas tidak halal. Uang yang tidak halal harusnya tidak Anda terima. Kalau dipaksa atau Anda tidak tahu, ya Anda terima, maka berikan ke perusahaan lama. Kalau mereka tidak mau, berikan kepada fakir miskin, niatkan atas pemiliknya. Begitu. Apakah ada hubungan antara usaha kita yang halal dengan harta yang lama? Iya. Karena setiap dirham didapatkan dengan cara yang tidak dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla, itu akan merusak harta Anda seluruhnya. Sebagaimana bila menahan zakat hak fakir miskin yang tidak dikeluarkan, katakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ma kharatatiz zakatul mala illa ahlakat. Bila zakat tidak dikeluarkan dan kewajiban zakat itu bercampur dengan harta Anda yang lain, maka kata Aisyah radhiyallahu anha, ia akan menghancurkan harta Anda yang lain. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa segala yang tidak dihalalkan oleh Allah merusak harta Anda yang lain. Kalau orang kita mengatakan gila setetes merusak, yang dirusaknya susu sebelanga. Berapa sebelanga itu? Banyak lah ya. Allah. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Allah berikan perlindungan untuk Ustaz dan kaum muslimin. Allah. Ustaz, pertama mau bertanya untuk DP untuk emas, Ustaz. Apakah diperbolehkan, Ustaz? Tidak. Walaupun nanti actualnya pada waktu pengambilan baru pelunasan, Ustaz. Tidak. Karena Nabi SAW mensyaratkan emas ditukar dengan perak, yadan biyadin tunai. Emas dan perak di masa Rasulullah sebagai alat tukar atau uang. Dan uang sekarang yang ada, rupiah dan lain-lain, turunan dari uang emas dan perak. Bahkan Indonesia sebelum tahun 46, uang mereka adalah emas dan perak. Uang kesultanan, kerajaan-kerajaan di Indonesia, uang emas dan perak. Maka dengan demikian sepakat para ulama dunia bahwa menukar rupiah dengan emas, ya dan biyadin. Kasih emasnya di majelis, terima rupiahnya, berikan rupiahnya di majelis itu juga. Kalau setengahnya, sahnya untuk setengahnya saja. Menyembeli emas sekilo, harga 2 miliar. DP baru 1 miliar. Sah yang untuk setengah kilonya. Setengah kilonya lagi batil. Ya, kalau umpamanya ketika emasnya belum diambil, DP-nya sudah dibayar, ini batal. Ya, batal, ulang lagi akadnya. Kalau hanya serahkan rupiah, terima emasnya tanpa mula akad, ini batal. Jelas. Allah yang barik. Yang kedua, Ustaz, untuk ini, Ustaz, apa tadi masalah sedekah, Ustaz. Itu ada fulan yang punya hutang dan kemudian dari istrinya si fulan minta umroh, Ustaz. Apakah boleh priority harta dia pindah ke umroh itu, Ustaz? Si fulan punya hutang, Ya. istrinya minta umroh, Iya. dapat 2 dia, dapat uang, dapat umroh. Tapi pas itu, Ustaz, harus bayar. Misalkan hutangnya 100 juta,
Si fulan punya piutang atau punya hutang? Punya hutang, Ustaz. Gimana ini? Contohnya gimana? Jadi si fulan suaminya itu punya hutang pada temennya 100 juta kurang Terus? lebih, Ustaz. Kemudian pada saat dia mau bayar, istrinya minta umrah, Ustaz. Minta diberangkatkan umrah bareng Yang dengan minta suami. bayar istri yang menghutangkan atau istri yang berhutang? Istri yang berhutang, Ustaz. Hah? Si fulan mau bayar hutang, istrinya minta umrah. Iya. Coba ulang lagi tadi, bukan itu yang saya dengar. Iya, si fulan Yang penting punya itulah ya. Iya, Si fulan ini dia punya hutang 100 juta. iya. Ketika dia mau bayar, kata istri dia, Mas saya mau umrah. Iya, Ustaz. Lalu dikasihnya, Boleh nggak Ustaz pindah prioritas ke umrah dan sehingga jadi hutang tetap. hutangnya di pending, Ustaz, pembayarannya. Ya hutangnya kan tetap. Iya, betul. Berarti bukan bayar umroh dengan hutang. Tadi antum bilang bayar umroh dengan hutang. Baik. Hidup akhi, yang paling penting bagi kita adalah tahu aulawiyat, prioritas. Kalau tidak mengerti prioritas, rusak hidup kita. Namanya keinginan jauh lebih besar daripada kebutuhan. Ya. Dan jauh lebih besar dari kemampuan. Itulah hawa nafsu itu. Kalau yang diikuti adalah keinginan tanpa mengukur prioritas, maka akan rusak kehidupan Anda kalau Anda hanya sendiri. Tapi kalau Anda menjadi kepala keluarga, rusak keluarga Anda. Kalau Anda menjadi kepala desa, rusak desa Anda, dan seterusnya. Kepala negara, rusak negara Anda. Ini ada kewajiban membayar hutang. Kemudian mengumrohkan istri, sudah ada kewajiban atau belum? Sudah yang kesekian kali, Ustaz. Berarti bukan wajib namanya. Bukan, Ustaz. Kalau udah kesekian kali, umroh itu wajib seumur hidup cuma sekali. Yang kesekian kali sunnah. Ya. Adapun membayar hutang wajib. Nabi mengatakan, matlul ghani zulmun. Orang yang memiliki kemampuan membayar hutang dan dia tunda membayar hutangannya, dia berbuat zalim. Kalau dia katakan, ini cukup untuk bayar hutang, tapi pergilah umroh kamu dulu. Padahal umrohnya tidak wajib. Suami Anda berdosa gara-gara Anda. Jelas? Syukran, Ustaz. Allah ya. Jazakallahu khair. Allah sabit. Ahwat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi Ustaz dan keluarga serta kita semua yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Hanya 2 pertanyaan Ustaz. Satu, mohon cara menghitung zakat perdagangan Ustaz. Zakat perdagangan, Zakat perniagaan. ya perniagaan. Alhamdulillah kebetulan punya toko kecil menjual baju. Cara menghitungnya bagaimana? Yang kedua, orang tua sudah meninggal Ustaz. Cuma sebelum meninggal ada satu rumah yang diwasiatkan buat kakak Ana supaya rumah itu sedang dikontrakan kan Ustaz. Hasilnya nanti diberikan kepada cucunya yang membutuhkan untuk sekolah. Lalu sisanya untuk orang tua Ana juga diniatkan untuk diamalkan ke masjid atau ke orang yang berhak menerimanya. Itu caranya bagaimana ya Ustaz? Pertama, menghitung zakat harta niaga. Barang dagangan Anda yang ada kira-kira sampai senilai emas
pemeliharaan masa 170 juta. Barang di toko Anda, di gudang Anda sampai 170 juta, Enggak sih Ustaz, karena kan di ya udah tidak ada zakatnya. Afat kan kita beli bahan, lalu kan semua dikurang-kurangi kan ongkos jahit, transport segala macam, gaji karyawan ya Ustaz. Sekarang saya tanya, yang ada di gudang, di toko Anda, baik bahan baku, setengah jadi, atau sudah jadi siap jual, atau bahan pendukung, kancing, benang, semuanya hitung. Ada sampai 170 juta? Enggak ada Ustaz. Iya, tidak ada nisab, berarti tidak ada kewajiban zakat. Cukup? Jelas ya? Tapi kalau mau bersedekah silahkan, kewajiban tidak ada. Iya Ustaz. Yang kedua apa tadi? Orang tua saya meninggalkan salah satu rumah yang lainnya sudah diwariskan Ustaz. Cuma ada satu masih dikontrakan. Dia punya harta banyak. Alhamdulillah Ustaz, sedikit lah, nggak banyak Bang. Nah, sebentar. Satu rumah yang sisa yang belum dibagi itu berapa harganya? Kurang lebih sih kurang lebih Ustaz 300 jutaan lah, enggak. Harta yang beliau tinggalkan ketika wafat berapa semuanya? Masuk rumah ini juga. Afwan Ustaz, kenapa? Gimana? Ketika dia wafat, orang tua Anda, dia meninggalkan harta lain selain rumah itu? Ada Ustaz, itu sudah dibagi. Berapa semuanya sudah dibagi nilainya? Itu bentuknya memang kan rumah kosan Ustaz. Jadi dibagi. Berapa nilai rupiahnya kalau dinilai? Nilainya enggak berapa ya? Tadi rumah kok tahu 300 juta? Nah itu yang satu memang kan sampai saat ini masih dikontrakan. Kalau yang sudah dibagi-bagi kita kita saudara 7 Ustaz. Jadi laki-laki 2, perempuan 5. Yang itu kurang lebih sekarang kalau cuma 200 meter lah kurang lebih. 1 meter 35 jutaan kurang lebih Ustaz. Jadi semuanya Semuanya berapa tuh kalau 200 kali 20? Kurang lebih 6 M-an ya. Jadi, 6 M. kurang lebih Ustaz. Masya Allah. Jadi dikit katanya. 6 M yang rumah yang tinggal 300 jutaan. Ya. Iya Ustaz ya. Sisanya yang belum dibagi. Dan ini wasiat orang tua adalah untuk apa tadi? Anak, untuk cucunya. Iya. Cucunya dari jalur laki-laki atau perempuan? Dari anaknya itu laki-laki Ustaz. Cucunya perempuan 2, ada lagi 1. Semua cucu berarti. Kenapa Ustaz? Tadi orang tua Anda mengatakan hasilnya untuk cucunya. Enggak, karena Allah memang kakak saya itu 2 lebih minus dan memang perlu dibantu Ustaz ekonominya. Cucu dari satu anak saja berarti. 2. Dari 2 anak. Iya, anak laki-lakinya kebetulan dua-duanya memang perlu dibantu. Ini anak laki-laki dan anak perempuannya masih hidup. Masih Ustaz. Boleh. Namanya wasiat. Jelas. Yang satu lagi apa tadi? Sudah Ustaz, itu tadi cara pembagian itu aja zakat. Jadi sudah Ustaz. Enggak, yang cucu, selain cucu tadi ada lagi, enggak ada. Yang apa Ustaz? Ke fakir miskin. Oh, maksudnya setelah ada cucunya kebutuhan diberikan, ibu saya mohon untuk diinfakkan pula, disedekahkan atas nama ibu. Boleh di musola, boleh di masjid gitu Ustaz. Iya, tunaikan. Itu yang hasil dari rumah yang terakhir itu kan ya? Iya. Iya, tunaikan. Jadi Wasiatnya wajib ditunaikan. benar ya, nggak apa-apa kita jalankan aja seperti itu ya Ustaz, amanah ibu. Apa?
Jadi amanah ibu itu tetap kita jalankan, alhamdulillah nggak apa-apa, sesuai dengan syariat. Wajib ditunaikan wasiatnya. Iya, Ini berarti rumah ini tidak boleh dijual. iya Ustaz. Sebagian dari hasil sewanya untuk maintenance. Iya. Sisa operasionalnya dibagikan untuk cucunya tadi dan Sedekah. sedekah untuk nama dia. Iya Ustaz. Jazakillah khair, jazakallah khair Ustaz. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Bapak silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum Ustadz. Allah. Semoga Ustadz selalu dirahmati Allah, guru-guru kita, ulama-ulama kita, dan semua kaum muslimin dan kaum muslimat. Baik Ustadz, Ana ingin bertanya. Yang pertama, Ana sama teman ada usaha kecil-kecilan. Nah, akadnya itu seperti ini Ustadz. Ana yang kasih modal, terus teman Ana dia sebagai manajer. Tapi dia yang cari karyawannya kayak gitu. Nah, qadarullah udah ganti-ganti karyawan nih Ustadz. Nah, dan nggak berhasil, nggak sukses. Nah, waktu itu perjanjiannya kalau untung 55-45 pembagiannya, 55% buat dia, 45 buat anak. Nah, kalau rugi 50-50. Apakah benar seperti itu Ustadz? Kayak gitu. Nah, tapi kemarin sepakat ya udah karena ini udah bangkrut, ya udah anak mau ganti 50-50 katanya dia, tapi cicil. Boleh nggak kayak gitu Ustaz? Itu Ini tidak boleh. nggak boleh. Tidak boleh. Ini kerugian akibat uang prestasi, pengelolaan, atau memang murni kerugian? Kerugian kayaknya Ustaz. Murni kerugian atau salah kelola? Salah kelola juga sih karena baru mulai ngerintis. Dia tidak pernah pengalaman dalam kerjaan tersebut. Nggak pernah. Kenapa Anda kasih uang? Karena teman. Ah, ya udah. Ya, nah, tadi tes coba usaha kayak gitu Ustaz. Ya. Yang namanya ngasih uang ke orang, kalau dia nggak profesional, ya niatkan aja sedekah. Nggak bakal kembali. Ya. Maka dalam hal ini, ya terserah Anda. Kalau dia mau mengganti, bagus. Nggak dia ganti, niatkan aja sedekah. Kalau Anda dari awal ingin investasi, harusnya Anda cari yang profesional. Kalau teman ini nggak profesional, tapi dia mau belajar, Anda arahkan. Ya, jangan dilepas. Orang nggak punya SIM, nggak pernah punya pengalaman bawa kendaraan roda 4. Dan kasih mobil, kunci, sama SIM-nya, sama STNK-nya. Apa yang akan terjadi pada mobil Anda? Dijual ya? Kasih STNK PKB, dijualnya udah. Gak bakal dipakainya. Karena dia memang tidak memiliki kemampuan untuk itu. Jelas, akhirnya kalau ingin membantu karena teman, diajarin. Ajarin, minimal umpamanya kamu ingin kelola usaha apa ini. Emang kamu udah tanya-tanya, udah pelajarin? Belum, hanya kepikiran aja, lihat teman kita yang satu sukses, saya ingin itu juga. Udah kamu magang dulu di sana, ambil ikut dengan mereka dari awal, mulai dari bawah sampai atas, kamu mengerti. Lah terus gimana saya makan? Karena teman, ya udah biaya makanmu saya bantu dengan hadiah atau sedekah atau apa namanya.
Nanti setelah magang 3 bulan, 4 bulan, kamu udah siap, baru saya kasih modal. Itu baru membantu teman yang sudah jalan. Semoga Allah berkahi usaha Anda berdua. Oh ya, berarti nggak apa-apa Ustaz ya dia ganti gitu karena ruginya Tidak lumayan. kewajibannya. Tidak kewajibannya. Tapi dia ada niat mau nyicil gitu Ustaz. Ya, Tapi kira-kira Kira-kira dia nyicil pakai apa? kan dia ini Ustaz, dia kan karyawan juga, gaji. Jadi dia itu kontrol usahanya pas sore-sore saja gitu Ustaz. Nah, dia ngambil omset gitu kan. Nah, karena dekat sama rumahnya, terus karyawan gonta-ganti udah 5-6 kayak gitu. Tapi yang jelas dia itu nggak keluar duit, tapi keluar mungkin tenaga saja sih Ustadz kayak gitu. Tapi yang keluar duit sayanya dikit-dikit telepon gitu. Transfer lagi gitu, transfer. Karena saya udah capek juga sih Ustadz, pernah udah banyak keluar kayak gitu. Makanya saya udah stop aja dah usahanya kayak gitu. Saya nggak mau keluar lagi kayak gitu. Ya udah katanya dia bilang, tapi kan kesepakatannya waktu itu kalau stop usaha dihitung semuanya duit yang keluar. Nah pas waktu itu udah kita tembak aja dah, nggak usah hitung-hitung capek. Ya udah 50 juta misalnya kayak gitu. Ya udah 50 juta 50-50, ya udah nanti 25 jutanya saya ganti cicil dari gaji yang saya peroleh kayak gitu. Ya udah dah kayak gitu. Kira-kira seperti itu boleh nggak Ustaz? Tidak boleh. Nggak boleh juga. Anda sudah ikhlas, uang Anda hilang, ya habis dah. Tapi kalau dia ingin membantu Anda, dia bukan membayar, ingin dia ngasih hadiah atau sedekah, boleh. Oh boleh. Ya. Anda ngasih uang ke dia, kan udah siap hilang kan ya? Tidak. Karena kesepakatannya kayak gitu sih waktu itu. Kalau untung 55-45, kalau rugi 50-50, makanya jalan. Ini baru ketemu Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya udah, tidak boleh Anda minta. Oh, nggak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau dia ada niat baik mau bayar nggak apa-apa. Tidak apa-apa, cuman jangan bayar sedekah. Sedekahnya yang 25 jutanya aja dah, kayak gitu. Ya udah boleh, udah terserah tuh dah. Ya gitu. Terus tapi cicilnya semampunya aja dia kayak gitu Ustaz. Karena ada niat baik kayak gitu. Boleh Ustaz yang itu ya? Iya boleh. Ya. Syukran Ustaz yang itu. Itu yang pertama. Nah, kan ada dua. Boleh dua ya bertanya ya. Sebenarnya sih banyak, tapi cukup dua ya. Nah, yang kedua ini Ustaz. Saya kan di tempat kerja itu ada koperasi kayak gitu Ustaz. Nah, di koperasi itu diwajibkan karyawannya itu untuk jadi anggota koperasi. Nah, di koperasi karyawan wajib jadi anggota koperasi. Di tempat kerja di kantor kerja ada koperasi. Nah, diwajibkan untuk ikut menjadi anggota koperasi. Siapa yang mewajibkan? Kantor, pimpinan, dengan semua karyawan. Bagaimana cara dia mewajibkan? Disuruh kayak gitu. Kalau nggak ikut dipanggil, kenapa nggak mau ikut kayak gitu. Karena nggak ada dalam kontrak kerja. Iya. Ada di kontrak kerja, bagian dari kontrak kerja otomatis menjadi anggota koperasi. Enggak sih. Ya udah. Atas dasar apa dia mewajibkan? Itu yang saya tanyakan tadi. Dibuatnya surat edaran, semua karyawan wajib ikut koperasi. Yang tidak, maka akan diberikan sanksi. Nggak ada kan ya? Enggak. Hanya ditekan dengan ucapan dipanggil aja. Dipanggil jawab aja. Terus, tapi Anda merasa dipaksa itu. Terus? Berarti kalau nggak ada surat aturannya nggak perlu ikut Ustaz ya. Walaupun kita tahu. Kalau halal Anda ikut boleh. Tapi koperasinya apa ini, simpan pinjam atau usaha? Dua-duanya, simpan pinjam dan usaha Ustaz. Simpan pinjamnya yang pinjam kembaliin berlebih atau sama atau berkurang?
kayaknya berlebih. Kalau Iya. berlebih namanya riba. Iya, Jangan ikut yang ribanya. jangan ikut yang iya saya nggak ikut simpan pinjamnya Ustaz, cuma ikut nabung doang. Ikut nyetor gitu, setoran. Ya, dengan ditabung berarti uang Anda akan dipakai kan ya? Iya, iya. Iya, berarti Anda meminjamkan dan dapat pertambahan bagi hasil tahunan. Iya kan ya? Iya. Ya, itu namanya riba. Keluar aja berarti Ustaz ya. Iya, Keluar aja ya. Syukran Ustaz. keluar atau minta rubah usahanya, tidak ada simpan pinjam, atau kalau mau simpan pinjam tidak boleh ada pertambahan. Saya udah pernah ngomong sih Ustaz ke pimpinan kayak gitu. Operasinya ini udah lama sebelum kamu di sini katanya kayak gitu. Iya, Abu Jahal juga sebelum kau lahir sudah ada juga. Fir'aun apalagi ya. Oh iya. Itu nggak menjadi alasan sesuatu yang lama yang salah untuk terus ditegakkan. Jelas. Ya, Apalagi iblis ya. Lebih tua dari nenek moyang kita. Baik. ya Ustaz. Ya, keluar aja Ustaz kalau gitu. Barakallahu fikum Ustaz. Allah Semoga barik. dikuatkan ya Ustaz. Allahumma Barakallahu. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ahwad. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz Erwandi, para ulama, dan seluruh kaum muslimin. Amin. Allahumma amin. Izin bertanya Ustadz, terkait usaha kami. Kami memiliki usaha salon khusus wanita. Terus kemudian kami juga berencana untuk menjual paket perawatan yang dibayar di depan Ustadz. Jadi misalnya kami menjual paket kerimbat 3 kali kerimbat dengan misalnya paket 3 kali kerimbat terus gratis satu kali kerimbat dengan harga sekitar 600.000, tapi dibayarnya di depan. Bayar di depan. Bayarnya di kapan? depan lunas Ustadz. Iya, di depan lunas. Tapi jasanya baru bisa dipakai belakangan Ustadz. Ya, artinya tanggal berapanya tidak ada. Tidak ada. Nah, yang ini yang mau kami tanyakan Ustadz, apakah boleh memiliki batas waktu untuk paket ini Ustadz? Artinya setelah setahun nggak dipakai hangus begitu? Iya, bisa seperti itu Ustadz. Ya tidak boleh harta orang hangus. Tidak boleh hangus Ustadz? Tidak boleh. Baik Ustadz. Terus kemudian Ustadz, Dan ini akan menjadi repot Anda ketika usaha bermasalah dan tutup. nah Ustadz, Orang sudah beli paket untuk 1 tahun. Qadarullah 6 bulan tutup. Tentu 6 bulan ke belakang mereka terzalimi. Ya, lebih baik bikin pendek saja atau bikin tanggal yang jelas. oh, di tanggal yang kalau jangka waktunya pendek dipakai dalam 1 bulan Ustadz. Dalam 1 bulan, jangka pendek artinya mungkin 1 bulan, 2 pekan, ya, beli satu krim bed harganya 10.000, 50.000 rupiah. Beli 2 krim bed, 2 kali krim bed, untuk dalam 1 bulan kami berikan 3. Oh, nah Ustadz. Tidak dipakai kan sudah dibeli, hilang, itu tidak ada masalah. Baik. Tapi tetap boleh dibayar di depan secara lunas Ustadz. Iya, boleh dipanjar lunas, Baik. tapi tanggalnya jelas. Karena di tanggal yang jelas tadi tentu Anda sudah menyiapkan kapasitas kemampuan untuk melayani. Ketika dia tidak hadir pada hari itu, ya, hadir di hari yang lain, terganggu jadwal yang lain, tentu Anda akan menjadi pusing. Baik. Jelas. Jelas Ustadz, berarti akun Ustadz izin meyakinkan lagi, berarti meskipun tanggalnya tidak pasti tapi durasi waktunya pendek itu masih boleh Ustadz. Iya.
Baik, kemudian Ustadz pertanyaan yang kedua masih berhubungan hal-hal apa aja yang perlu kita perhatikan dalam menjual paket seperti ini Ustadz selain jangka waktu yang tadi. Wallahu alam, saya tidak tahu. Ini itu setahu saya. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz. Silakan Bapak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz, ulama terdahulu dan umat muslimin lainnya. Gini Ustadz, Ana ini karyawan swasta sudah 10 tahun bekerja. Dalam 1 tahun itu kami sebagai karyawan ada 2 periode waktu di mana kami harus lembur. Di periode pertama itu di 2 bulan akhir tahun, dan periode kedua itu di 4 bulan awal tahun. Itu dalam kesepakatan kerja awal sudah dicantumkan. Sudah ditentukan. Sudah dicantumkan. Ritme kerjanya seperti itu, Ustaz. Hah? Ritme kerjanya seperti itu. Nah, pada waktu saat akan bekerja kan ada Akadnya kesepakatan. itu waktu pertama kali masuk situ cuman masuknya jam sekian, job desk-nya sekian Ustaz, dan emang ada lemburnya. Ada waktu lemburnya. Itu memang disampaikan pada waktu kesepakatan itu. Iya. Dan diterima oleh kedua belah pihak. Ya, cuman ada yang itu Ustaz, ada yang ada yang kami sebagai karyawan tuh merasa dirugikan karena dari kan saya ini udah 10 tahun Ustaz, dari tahun pertama sampai tahun ke-10 ini. Yang periode pertama itu pihak perusahaan tidak membayarkan upah lemburnya dengan alasan karena itu masih proses pitching. Proses pitching baru ikut tender Ustadz. Bisa kalah, bisa menang. Nah, yang di periode kedua itu tender sudah dapat, kita kerja, terus ada waktu kerja lebih, jadi kami lembur dan itu dibayar Ustadz. Cuman yang periode kedua itu dari tahun pertama sampai tahun ke-8 Ustadz yang dibayarkan. Nah, yang 2 tahun terakhir ini yang periode kedua itu tidak dibayarkan dengan sengaja, dengan jelas di grup internal kantor Ustadz, karena dari atasan bilang kita nggak mau bayar lembur gitu Ustadz. Nah, saya coba usaha untuk minta melalui tim bagian administrasi menanyakan hak saya dan karyawan lain Ustadz. Katanya emang nggak dibayarkan. Nah, sementara perusahaan lebih memilih renovasi kantor daripada membayar hak-hak karyawannya yang itu Ustadz. Sampai karyawan saya, teman saya resign, lemburannya juga belum dibayarkan. Nah, dengan situasi tersebut, misal saya menggunakan jam kerja kantor untuk keperluan pribadi, misalnya tujuan komersil, dengan catatan saya memprioritaskan kerjaan kantor dulu. Dari sisi syariat itu gimana ya Ustadz? Tidak boleh. Tetap nggak boleh Ustadz. Tetap taat sama akad walaupun hak Dia kita. tidak taat kepada akad, urusan dia dengan Allah. Anda wajib taat kepada akad. Tidak akan hilang hak Anda. Tidak dibayarnya di dunia, di akhirat akan dibayar. Ustaz. Tapi bila Anda lakukan hal yang sama, kecuali hak itu dalam peraturan kerja, lembur dapat tambah sekian per jam, umpamanya, dan tidak dibayarkannya, dan suatu ketika ada dana perusahaan di tangan Anda dan tidak perlu dilaporkan, itu Anda ambil untuk menutup hak Anda, itu boleh. Paham? Tapi dengan menzalimi dia tidak. Walaupun di kantor nggak ada tanda tangan kontrak Ustadz. Kesepakatan ada, tapi kesepakatan ya cuman masuk kerja sekian, jobnya sekian, pekerjaannya begini, ada lembur begini gitu Ustadz. Ya umumnya lembur dibayar. Dibayar. Ya udah berarti. Cuman nggak dibayar ini gimana, tetap taat sama akad Ustaz. Iya. Dalam Islam la darar wa la dirar.
Ya. Seperti itu. Jazakallah khairan Ustaz buat jawabannya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan Ahwat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, saya seorang karyawan saat ini mendapatkan tunjangan jabatan berupa kendaraan dari kantor. Nah, jadi kendaraan ini kantor bekerja sama dengan perusahaan leasing untuk pengadaannya. Jadi statusnya sewa dengan durasi 5 tahun dan dengan biaya sewanya tuh fix setiap bulannya. Jadi itu udah termasuk maintenance, servis kendaraan itu ditanggung semua oleh perusahaan leasingnya. Nah, jadi kebetulan tunjangan ini tuh programnya car ownership program atau kepemilikan kendaraan. Jadi setelah 60 bulan atau 5 tahun itu dipakai, ada 2 pilihan, karyawan bisa membeli kendaraan tersebut atau dikembalikan ke perusahaan leasing gitu. Jadi kalau untuk nilai pembeliannya itu ada residual value-nya itu udah ditentukan di awal sebelum kontrak. Itu pertanyaan saya, gimana hukumnya Ustaz? Apakah saya boleh membeli kendaraan tersebut dan halal? Anda membeli tapi dengan nilai apa tadi? Residual value. Jadi misalkan harga satu kendaraan ini harganya 50 juta. Terus? Nah, nanti itu di kontrak awal itu ketika setelah 60 bulan dipakai itu bisa dibeli dengan harga 30% dari 50 juta misalkan gitu. Jadi Dan pada saat itu dia mau pihak leasingnya dijual dengan 30%. iya, itu ada di kontrak awal. Ada di kontraknya Ustadz. Ya, Anda setuju juga? Iya. Gini, jadi sebenarnya kontraknya itu antara perusahaan dengan perusahaan leasingnya. Jadi saya sih diberi kebebasan ketika nanti setelah 5 tahun mau beli dengan harga tersebut. Anda beli ke siapa? Ke perusahaan Anda atau ke belinya leasing? ke leasing karena Itu saya tanyakan tadi. Anda setuju dengan harga 30%? Sebenarnya setuju, tapi kan ini masih berjalan Ustadz. Itu nanti ditentukan setelah 60 bulan pemakaian apakah saya mau membeli atau melepaskan gitu sih. Iya, setelah 60 bulan, pertanyaan Anda tadi apa? Setelah 60 bulan Anda beli apa sekarang? Setelah 60 bulan Ustadz. Iya, itu yang tadi. Setelah 60 bulan, Anda setuju beli? Ya, setuju insya Allah. Nah, dengan harga 30%? Iya. Alhamdulillah boleh. Alhamdulillah. Baik Ustadz, terima kasih. Jazakallahu khairan. Bapak silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan sedang mencari tanah properti ya Ustadz. Cari apa? Tanah properti. Tanah. Cari tanah? Iya, mencari tanah. Terus? Nah, saya ada 2 agen dan itu ada 2 pertanyaan. Soalnya di 2 agen itu beda kesepakatan. Yang pertama itu, agen pertama itu akan mengasih cashback di waktu tertentu dan mengasih free biaya pengurusan yang di sini balik nama dan pajak jika pembayarannya tunai dan di waktu tertentu itu. Nah, itu hukumnya boleh apa enggak Ustadz? Boleh. Oh, boleh. Baik. Yang kedua itu yang agen kedua itu akan memberi hadiah barang. Akan memberi hadiah setelah kita membeli ya, setelah kita memberi, agennya itu akan ngasih kita barang, tapi untuk 2 pembeli pertama. Nah, itu boleh tidak Ustaz? Anda pembeli keberapa? Belum tahu. Harga normal. Harga normal. Tidak apa-apa. Oh, tidak apa-apa. Oh, baik Ustaz. Namanya dia mungkin dapat, mungkin tidak ada masalah. Oh, baik. Masalah harga normal. Itu saja Ustaz. Jazakallah. Alhamdulillah. Silakan Akhwat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, transaksi Gojek, Grab atau Shopee memakai e-wallet itu kan riba ya, Ustaz. Tapi mau tanya Ustaz, itu kan riba kalau misalnya ada diskonnya kita ambil. Nah, mau tanya gimana hukumnya kalau kita tetap pakai tapi nggak ambil, tapi kita ambil diskonnya tapi kita bayar cash.
Tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Kalau pakai debit gitu, Ustadz, Pakai apa? transfer ke dari bank kita gitu. Boleh. Oke, Shopee. Oh, oke. Ustadz, pertanyaan kedua itu membeli makan GoFood atau GrabFood itu kan riba. Mau tanya, kan di kantor itu saya dapat makan siang, Ustadz. Tapi tuh makanan tersebut tuh mereka belinya tuh melalui GoFood gitu atau GrabFood. Itu buat saya gimana, Ustadz? Apa hukumnya halal atau nggak boleh ambil? Itu aja, Ustadz. Bagi Anda makanannya halal. Oh, tapi saya ada perlu untuk ngasih tahu nggak? Mau teman Anda masuk neraka, Anda makan nasinya. Gimana, Ustadz? Maaf. Anda ikut makan nasinya, dia masuk neraka, Anda diem doang. Teman yang baik berarti itu. Soalnya yang bagian ngurusin itu sebenarnya nonis. Emang orang Islam nggak masuk Oh iya, neraka? maaf. Ya udah, itu aja, Ustadz. Jazakallahu khairan. Baik. Bapak silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz Erwandi beserta keluarga dalam rahmatnya serta umat Islam pada keseluruhan. Ustadz, saya mau nanya Ustadz, teruskan penanyaan sebelumnya Ustadz perihal emas. Setahu saya Ustadz, di semua gerai emas, baik Antam atau apa namanya kantor pos atau toko emas, itu biasanya antara menyerahkan uang sama menerima emasnya itu beda tempat, Ustaz. Ada jeda waktu paling tidak ya sekitar 3 atau 5 menit paling tidak, seperti itu, Ustaz. Jadi kami agak kesulitan untuk mencari toko emas yang bisa kita serahkan uang, kita terima barang langsung begitu, Ustaz. Mohon masukannya, Ustaz. Kesulitan. Toko emas begitu juga. Sampai saat ini kami belum nemu, Ustaz, yang seperti itu. Jadi kami Anda datang ke toko emas, lihat emasnya, Pak, emas ini saya mau. Berapa? 10 juta. Berapa gram sekian Anda lihat? Ya udah, nih uangnya, nih emasnya. Atau dia pergi dulu, bawa emasnya ke belakang dulu. Emasnya di sini. Yang pernah kami tahu, Ustaz, emas itu disimpan di brankas di tempat yang lain, Ustaz. Iya, Bukan suruh dia bawa emasnya situ dulu. Ke depan Anda, nih meja, nih dia tukang emas. Pak, saya mau beli emas 10 gram. Ya, sebentar. Dia minta uang Anda dulu atau dia ngambil dulu? Mengambil uang dulu, minta uang kita dulu untuk dia kasih. Jelas? Siap. Jangan kasih dulu. Gak bisa, Pak. Ada emas, ada uang. Ada uang, ada emas. Gak bisa uang dulu, emas belakangan. Apalagi emas duluan, uang belakangan lebih tidak bisa lagi. Tidak ada yang tidak bisa, Pak. Baik. Allah ya barik. Baik. Ustaz, nomor 2-nya, Ustaz, mohon maaf. Jadi ini saya mau nanya untuk cara membeli saham, Ustaz. Saham itu yang setahu saya itu kalau untuk dimiliki dan itu hanya mengharapkan dividen saja itu diperbolehkan dalam syariat. Sedangkan untuk yang diperjualbelikan saat naik jual atau dan sebaliknya itu tidak diperbolehkan. Apakah seperti itu, Ustaz? Tidak. Gimana, Ustaz? Anda memiliki saham, membeli saham berarti memiliki bagian dari perusahaan itu. Baik. Bila perusahaannya bergerak di bidang yang haram, berarti uang Anda beli yang haram. Bila perusahaannya bergerak di bidang yang halal, tapi perusahaannya ada pinjaman riba, berarti karena Anda pemilik sebesar saham, Anda ikut melakukan dosa riba. Jelas? Mau untuk di trading, mau untuk disimpan, mau untuk diapain, dosanya terus mengalir. Maka kalau Anda beli saham, lihat laporan keuangannya, ada pembayaran bunga atau tidak ke bank, ada dapat bunga atau tidak dari bank. Kalau dua-duanya kosong dan usahanya dalam yang halal, baru beli. Mau Anda trading, mau Anda dividen, terserah. Jelas? Siap. Kalau di
efek syariah itu kan jelas Ustaz. Ada saham-saham syariah yang dipajang di situ, itu apakah itu semuanya menjamin bahwa itu memang sudah sesuai gitu, sesuai syariah dan bisa kita miliki atau kita Tidak, karena standar Dewan Syariah Nasional, sebuah perusahaan emiten yang meminjam cara riba masih mereka tolerir bila itu di bawah 45% dari seluruh aset. 45%. Ya, berarti bagi dia 40% riba syariah. Anda mau percaya terserah Anda. Di Dow Jones, sebuah emiten masuk ke dalam Islamic stock, itu kalau pinjaman ribanya di bawah 30%. Mana yang lebih syariah? Dow Jones atau syariah Indonesia? Tidak ada, semuanya riba. Cuman Indonesia ribanya lebih gede daripada Amerika. Dua-duanya haram. Jadi mohon masukannya ke kami Ustaz, ke saya terutama Ustaz, untuk saya ingin untuk memiliki saham itu gimana caranya Ustaz? Kan saya katakan tadi, yang saham di syariah tadi, Anda lihat laporan keuangannya tadi, baca laporan keuangannya atau minta orang bantu baca, ada bunga yang harus dibayar perusahaan enggak? Dalam laporan 1 tahun, ada masuk bunga enggak? Kalau ada itu cancel, cari lagi yang lain, cari yang lain, ketemu baru beli. Jelas? Baik Ustaz. Nggak ketemu sama sekali, berarti Anda disuruh buat perusahaan sendiri. Amin. Allah barik. Amin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, Ahwat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz, saya mempunyai tante. Kebetulan suami tante saya baru meninggal beberapa bulan yang lalu. Tante ini saudara ibu, ayah. Tante saya saudara adiknya ibu saya, Ustadz. Ya, silakan. Qadarullah, beliau meninggal dan meninggalkan hutang di beberapa orang. Nah, pada saat beliau hidup, beliau meminjam uang kepada teman-temannya dengan perjanjian atau akadnya itu dia minjam 5, misalkan dia minjam 5 juta, lalu nanti beliau akan melebihkan. Untuk lebihnya saya kurang paham berapa Ustadz. Nah, ketika beliau meninggal, tante saya kesulitan untuk membayarkannya. Apakah boleh? Dia kan udah meninggal, emang nggak mungkin bisa bayar. Bukan yang meninggal, suaminya Ustadz Afwan. Nah, ketika suami ini sudah meninggal, tante saya kesulitan untuk membayarkan hutang tersebut karena hampir di setiap orang tersebut dijanjikan untuk dilebihkan ketika dikembalikan. Nah, apakah boleh tante saya membayarkan pokoknya saja atau harus sesuai akad awal? Akad awal riba. Kalau tante Anda memenuhi, tante Anda terkena dosa riba, sudah terkena dosa riba, rugi lagi dia. Ya, dia wajib hanya membayar pokok hutangnya. Dan katakan, kalau kalian tidak mau pokok hutang harta kalian, saya nggak akan tambahkan. Baik, berarti pokoknya saja yang dilunasi ya Ustadz ya? Iya. Lalu pertanyaan kedua Ustadz, ketika semisalkan saya pergi liburan, ada teman yang menitip oleh-oleh Ustadz, tapi beliau tidak mentransfer uangnya langsung, otomatis kan memakai uang saya dulu. Nah, ketika oleh-olehnya saya berikan, misalkan harganya itu taruhlah 480, beliau menggenapkan ke saya itu 500 dengan bahasa beliau hitung-hitung uang capek. Apakah boleh Ustadz? Atau tapi sejauh ini sih saya masih meragukan itu, jadi saya selalu kembalikan, saya hanya mengambil yang sesuai yang dia titipkan saja. Cuman saya masih penasaran, pengen tahu gimana tuh Ustadz. Karena Anda meminjamkan uang, hanya boleh Anda ambil sebesar pinjaman. Baik, berarti kalaupun kita mau nitip sama
teman kita atau teman kita nitip oleh-oleh sama teman kita tuh sebaiknya kita transfer dulu atau gimana baiknya Ustaz? Memang wajib Anda transfer dahulu sehingga Anda tidak berhutang. Oh baik, berarti wajib. Oleh-oleh itu kan bukan suatu kebutuhan pokok kan ya? Betul. Ya. Dalam Islam bukan kebutuhan pokok dilarang berhutang. Baik Ustaz. Yang boleh berhutang untuk kebutuhan pokok, nah itu boleh bila ada kemampuan bayar. Baik. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khair Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan Bapak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati kita semua. Apa Ustaz? Yang pertama soal waris Ustaz. Belum waris istilahnya. Ceritanya gini Ustaz. Orang tua mempunyai lahan gitu ya. Kebetulan saya sama kakak berdua sama-sama laki-laki. Ibu bilang kamu nanti dapat bagian yang di sana, yang kakak di sebelah sini gitu. Kalau secara lebaran memang berbeda Ustadz, secara harga mungkin mirip-mirip gitu ya, tapi belum tahu nanti realisasinya seperti apa. Nah, terkait dengan hasil dari lahan itu sebetulnya agak berbeda gitu Ustaz. Sawahnya yang sebelah sana sama sini beda. Karena kebetulan orang tua masih hidup dua-duanya, kami sih sementara mengiyakan gitu ya, mengiyakan, tapi nanti seperti apa ya Ustaz? Setelah Ibu ngomongnya tadi apa? Kamu sebelah sini, abang sebelah sini. Betul. Ustaz. Pada saat itu langsung diterima? Karena apa? Saya coba, misalnya di depan ibu terus saya nanya ke abang gitu ya. Kebetulan abang memilih yang lahan yang lebih subur itu misalnya Ustaz. Iya, Anda berdua menerimanya langsung digarap atau tidak sama sekali? Belum serah terima, jadi Mas. Kalau belum serah terima, itu hanya omongan ibu, nggak ada konsekuensi. Karena kalau wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Hak ahli waris, ketentuan waris yang sudah Allah tetapkan, bukan wasiat orang tuanya. Jelas? Dia min aja dah. Iya bu, dah itu aja. Jadi ya di sementara iya. Terima kasih Ustaz. Yang kedua Ustaz, kebetulan saya juga ditugas punya kontrak kerja gitu ya, sebagai karyawan biasa. Dan kebetulan saat ini ditugaskan di bagian bendahara perusahaan gitu ya. Di mana secara nggak langsung saya juga mempunyai tugas untuk menghitung gitu ya, menghitung semua kebutuhan perusahaan, dan dari angka-angka itulah mungkin nanti yang akhirnya perusahaan mencari hutang gitu ya, Ustadz, mencari hutang yang konvensional itu. Kebetulan kalau apa namanya, saya pengen tahu ini sih Ustadz, yang bertanggung jawab itu kan mencatat terus sampai aksi, sampai apakah ownernya gitu ya, karena saya kan ditugaskan di situ. Nah itu seperti apa Ustaz? Anda bagian keuangan berarti? Bagian keuangan. Menyiapkan proposal untuk menghitung, jadi mengkalkulasi semua kebutuhan nanti hanya itu saja. Untuk menyiapkan pengajuan pinjaman riba tidak? Tidak ada. Tidak. Rekan. Nanti ini bunga riba dihitung dibayarkan iya atau tidak? Iya, nanti saya tahu, nanti kan lewat saya juga, tim saya juga untuk membayarkan bunga ribanya itu misalnya. Ini tidak boleh. Ya, harusnya kalau anda berani, saya tidak mau bersinggungan dengan bunga riba. Yang saya catat, saya laporkan, yang saya carikan hanyalah yang halal. Bila Anda ikut membayarkan, tim Anda
maka terkena dosa membayar bunga riba. Jelas Bapak? Semoga Allah mudahkan kita mencari rezeki yang halal. Ya, baik, untuk dua penanya terakhir Ustaz ya, satu dari Ahwat, silakan. Nanti setelahnya satu dari Ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya untuk hukum membeli blind box. Di blind box tersebut kan sudah terdapat karakter yang akan Apa? hukum membeli blind box. Apa itu? Itu blind box itu mainan, kayak isinya bisa mainan atau gantungan tas. Di blind box itu tuh ada karakter yang akan didapatkan dari karakter kayak kartun-kartun misalkan. Ya. Nah itu kan kita kan membelinya secara gacha gitu ya Pak Ustadz. Secara gacha tuh jadi random. Kita nggak tahu bakal dapat yang mana, tapi kita pasti dapat salah satu karakter di box tersebut. Apakah dengan membeli blind box tersebut termasuk ada unsur gharornya Pak Ustadz? Tapi kita membeli tersebut tuh dengan nggak ada rasa kerugian ataupun dengan senang hati gitu. Jazakallahu khair Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini bagian dari jual beli gharar. Iya. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Nabi melarang menjual beli yang tidak jelas. Walau mereka merasa tidak rugi, tapi Nabi melarang. Wabillahi taufiq. Ya, alhamdulillah sudah terjawab. Mungkin satu, silakan Bapak, satu penanya terakhir. Assalamualaikum, semoga Pak Ustadz dan keluarga diberi kesehatan selalu. Izin bertanya Pak Ustadz, nama saya Pak Saputro, saya seorang tunanetra. Saya izin bertanya, istri Ana kan kerja ya Pak Ustadz, di tempat kerja istri Ana itu ada program beasiswa lah untuk jenjang SMP atau SMA. Permasalahan gini Pak Ustadz, kasus anak-anak ini, Ana nggak bilang dulu ke bos istri Ana kalau anak saya masih sekolah, karena kan dipondokin ya Ustadz, takut ada apa-apa, jadi saya nggak ngajukan dulu titik saja ke bosnya. Udah berjalan waktu 2 bulan 3 bulan, saya rasa anak saya udah siap gitu di pondok, baru kita mau mengizinkan pembiayaan Pak Ustadz. Itu hukumnya gimana ya Pak Ustadz? Mengajukan beasiswa ke tempat istri bekerja. Iya. Ada apa-apa Bapak? Boleh. Itu kan tapi kan nggak langsung Pak Ustadz, karena udah berjalan, udah mondoknya kan takutnya takut ada apa di pondok namanya ini baru ngajukan, boleh itu Pak Ustadz? Boleh, kalau pihak perusahaan menyetujui boleh. Oh boleh. Oh makasih banyak Pak Ustadz. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah Ustadz, sudah cukup. Wani akhwati fillah, karena ketidaktahuan kita, kejahilan kita akan syariat Allah, banyak dalam kehidupan kita hal-hal yang kita lakukan sebetulnya dimurkai dan dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Seorang muslim yang baik, seorang budak Allah, hamba Allah yang baik, ketika tahu bahwa Allah mengharamkan, langsung berhenti. Allah mengatakan, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha, falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ." Allah mengatakan, siapa yang datang kepadanya peringatan, Allah telah mengharamkan riba, saat dia tahu dia berhenti. Yang telah berlalu urusannya kepada Allah, dan untuk dia Allah Maha Pengampun. Tapi hamba yang sudah tahu Allah murkai dan terus berkelanjutan dalam tempat yang haram, maka Allah janjikan azab yang pedih. Adapun hambanya yang bertobat, tentu Allah janjikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, "Allahu afrahu bi taubati 'abdin min ahadikum." Sungguh Allah lebih senang
lebih gembira daripada seseorang di antara kalian. Kegembiraan kalian yang dia dalam perjalanan jauh, semua makanan dan perbekalannya di atas untanya. Ketika panas, dia berteduh di sebuah pohon dan tidur di bawah pohon itu. Ketika dia bangun, dia lihat untanya tidak ada. Berarti kondisinya sudah yakin akan wafat. Begitu kehidupan di gurun. Tidak ada air, tidak ada makan, semuanya di untanya. Dia sudah yakin mau wafat, tidur lagi. Ketika dia bangun, untanya di depannya. Dan dia pun mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Karena dia begitu euforianya, begitu senangnya, ya Allah, aku adalah Tuhanmu, engkau budakku. Allah maafkan ucapan syirik besar itu karena kondisi kejiwaannya sedang bahagia. Allah dengan taubat hambanya lebih dari itu. Semoga kita mendapatkan kebahagiaan dengan bertaubat atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zawahir Ustaz untuk ilmu dan nasihatnya.